Shalom, jumpa lagi dengan suratan Timotius. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20. 1 Timotius pasal 1 adalah korban perdamaian bagi tahbisan kita, baik imam maupun imam besar. Dan korban perdamaian ini menentukan ya, ini dasar dari tahbisan kita. Jika kita belum berdamai dengan Tuhan, maka segala yang kita layankan mungkin kelihatannya berhasil, namun di hadapan Tuhan nol. Tapi sebaliknya, jika kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka biar pelayanan kita kecil, tetapi berharga di hadapan Tuhan. Begitu pula terhadap sesama. Ayat 18 sampai 20 ini merupakan contoh dari kehidupan yang kekal dalam melayani Tuhan, karena tidak menjalin perdamaian dengan dia bermusuhan dengan ketuanya dan bermusuhan dengan Tuhan. Inilah ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Bagi Timotius, mendapat tugas sesuai dengan yang dinubuatkan. 1 Timotius pasal 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi Timotius ini ditugasi Rasul Paulus karena sudah ditumpangi tangan termasuk Rasul Paulus, dan ada nubuatan kecil yang kita tidak tahu persis, tetapi biarlah dia berpegang pada itu. Ya. Sebab nubuatannya tentunya nubuatan yang benar. Nah, itu harus diperjuangkan dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi karunia nubuat harus diperjuangkan dengan iman dan hati nurani yang murni. Iman tentu sesuai dengan perkembangan, ya. Sedangkan hati nurani yang murni itu yang asli, yang ada di dalam hati. Semua orang punya hati nurani, dan pada dasarnya hati nurani itu murni, suci.
Tetapi ada orang yang sudah menolak hati nuraninya, ini seperti Hymenaeus dan Alexander. Jadi rupanya Hymenaeus ini sudah berkali-kali bertentangan dengan Rasul Paulus. Dan itu sudah kita membaca saja 2 Timotius 2 ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Hymenaeus ini dia menolak hati nuraninya yang murni dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita sudah berlangsung. Dalam artian bahwa tidak ada kebangkitan orang mati kalau sudah begitu. Sedangkan kebangkitan orang mati adalah lewat kematian. Baru bangkit. Nah, Hymenaeus ini memeluk pengajaran seperti orang Saduki. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Dan itu dikatakan sesat oleh Tuhan. Itu pada zaman Yesus, orang Saduki. Tetapi diulang lagi oleh Hymenaeus. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan itu sesat. Dan Hymenaeus ini entah apa tujuannya, mungkin cari sensasi atau bagaimana, tetapi dengan mengajarkan itu berarti merusak iman sebagian orang. Orang sudah diajarkan di dalam iman itu melewati proses kematian, baru nanti kebangkitan. Ini sudah tidak melewati kematian, langsung kebangkitan. Secara logika saja nggak nyambung. Tetapi itulah kekuatan iblis yang sudah merasuki orang sehingga dia bagaikan dicap, diselar oleh besi yang panas. Sehingga apapun yang sesat itu dia tidak menyadari. Dan ini bahayanya. Jika seorang punya pendapat yang berbeda dari firman Allah, dan dia tetap bersikukuh, maka dia berlawanan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan mengadili lewat firman Allah itu. Alexander dalam 2 Timotius 4 ayat 14.
Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Bayangkan, ini sudah masuk timnya Rasul Paulus, Himenius, Philetus, Alexander. Bisa menyimpang. Apa itu sebetulnya yang terjadi? Adalah bukti bahwa orang-orang yang tidak menerima kemurahan Tuhan, hanya mengenal sedikit dari firman Allah, dia menyimpang dengan ajaran lain, dan dia suka ajaran itu. Maka Rasul Paulus menyerahkan kepada iblis supaya tubuhnya dihancurkan. Kalau mungkin, ya, jiwanya diselamatkan. Tetapi kalau sudah menentang pengajaran, sulit rasanya untuk diselamatkan. Sebab dia sudah berurusan dengan Tuhan. Kalau berurusan dengan manusia, bertentangan dengan Rasul Paulus, karena satu hal, mungkin kebijakan Rasul Paulus tidak dia inginkan, masih bisa diterima. Tetapi kalau sudah menentang ajaran yang sudah diajarkan, dan itu ada dasar Alkitabnya. Nah, Himenius sudah ditegur tentunya, ya, sesuai dengan Matius 18. Tetapi tidak mau berubah. Nah, inilah model dari orang yang menentang pengajaran, ya, diluruskan tidak mau, maka akhirnya diserahkan kepada iblis. Hati-hati terhadap korban perdamaian ini. Lebih baik kita kecil, tetapi selalu berdamai. Hati ini masih dalam koridor hati yang murni, hati yang suci. Jangan sampai karena membara kita ingin pelayanan kita seperti yang lain dan sebagainya, tetapi sudah menutup hati nuraninya yang murni. Akhirnya berlawanan dengan pengajaran yang benar. Dan ini 2000 tahun lalu sudah ada. Sekarang pun banyak. Tapi ya mau apa mau dikata, ya sudah, itu urusan mereka. Sekian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin.